Kisah ini dimulai dengan sekelompok anak-anak yang bermimpi jadi pemburu harta karun, dengan tujuan dapat kekayaan dan kemuliaan. Semua setuju, termasuk anak yang pakai kostum kardus, dan mereka bersumpah akan jadi pahlawan terbaik di dunia. Para pemburu harta karun berkeliling dunia untuk menjelajahi reruntuhan yang disebut gudang harta karun, supaya bisa ngumpulin benda-benda peninggalan yang tersembunyi di dalamnya. Mereka mempertaruhkan nyawa melawan monster yang disebut Phantom, tapi sebagai imbalannya, mereka bisa dapat kekayaan besar dan kemuliaan. Ada sebuah klan yang sangat dihormati lagi, ngadain wawancara untuk calon anggota baru, dan karakter utama kita yang namanya Cry sedang antri. Ada batasan seberapa jauh seorang pemburu solo bisa melangkah, jadi penting banget gabung tim kalau mereka punya target besar. Seorang cewek namanya Ruda ngenalin dirinya ke Cry karena dia satu-satunya yang gak kelihatan nyeremin di situ. Tapi Cry malah canggung dan gak mau salaman. Ruda pengen gabung tim karena dia kesulitan dengan satu gudang harta karun tertentu, tapi ada orang yang ngeledek dia karena nyoba ngelakuin sesuatu. Masalahnya Ruda cuma level 3. Ruda tersinggung waktu dia dibilang amatir. Tapi cowok itu bilang kalau level Ruda terlalu rendah untuk bisa gabung ke klan terkenal First Steps. Dia bahkan nyuruh Ruda pulang ke ibunya aja. Karena kesal, Ruda langsung nantangin dia buat duel. Untungnya ada yang melerai pertengkaran mereka, dan Cry lega banget karena keributan itu akhirnya selesai. Di dalam, Ruda merasa kewalahan lihat banyaknya pemburu yang ikut seleksi untuk gabung ke klan First Steps. Dia juga kaget saat tahu kalau ini udah kali kelima Cry ikut wawancara ini. Buat para pemburu, skill itu segalanya. Mereka yang berbakat bisa langsung terkenal dan naik peringkat dengan cepat. Tapi yang gak berbakat cuma bisa berharap pada sedikit kesempatan yang mereka punya. Klan First Steps terdiri dari beberapa tim, dan tim terkuat di wawancara kali ini adalah Ark Brave. Mereka bahkan berhasil menaklukkan gudang harta karun level 7 cuma dengan 6 anggota mereka. Pemimpin mereka, Ark Rodin, adalah seseorang yang dia menimah seorang pemburu, udah pasti pemburu itu bakal sukses. Tapi, sejauh yang Cry tahu, Ark Brave belum pernah menerima anggota baru dari wawancara kayak gini. Meja mereka dikelilingi banyak banget orang yang ikut wawancara. Tapi Ruda heran kenapa ada satu meja dengan satu kursi kosong. Tiba-tiba seorang pria besar bernama Greg muncul entah dari mana dan ngejelasin kalau meja itu milik tim yang awalnya mendirikan First Step. Mereka dikenal sebagai Grievers dan mereka datang ke ibu kota beberapa tahun lalu. Dengan bakat luar biasa, mereka langsung terkenal sebagai salah satu tim terkuat di ibu kota. Nama lengkap mereka adalah Grieving Souls. Dan ternyata mereka adalah tim yang berisi teman-teman masa kecil Cry. Ini adalah pertama kalinya Grievers membuka kesempatan untuk menerima anggota baru. Dan itulah alasan kenapa banyak orang datang ke acara ini. Tapi, anehnya nggak ada siapapun di meja itu. Jadi kelihatannya mungkin ini cuma rumor palsu. Tiba-tiba, seorang anak berambut merah membuat dirinya dikenal dengan berkata bahwa dia nggak punya waktu buat para pecundang. Dan dia pengen tahu di mana Grievers berada. Dia dengan sombong bilang kalau dia sudah level 4 dan dia berencana biar tim terkuat di ibu kota yang merekrutnya. Seorang cewek bernama Tino dicegah untuk ngasih pelajaran ke anak sombong itu. Tapi Tino sudah punya rencana buat ngasih pelajaran dengan cepat, persis seperti yang kakaknya akan lakukan. Dia merasa dia lebih pantas berada di Grieving Souls sebelum anak itu, tapi diingatkan kalau pemimpin klan udah bilang supaya nggak bikin keributan. Sayangnya semuanya udah terlambat karena orang-orang malah memprovokasi mereka dan memberikan ruang untuk bertarung. Tino udah gak sabar buat mulai, tapi Cry merasa ada sesuatu yang aneh dan dia nyuruh Ruda buat ikut keluar sama dia. Anak berambut merah itu mulai ngoceh sombong, tapi Tino cuma mau dengar omongannya setelah dia motong kepala anak itu, karena itu juga yang bakal kakaknya lakukan. Sementara Cry berusaha kabur, dia mikir kalau dia gak seharusnya datang hari ini. Saat semua orang makin tegang nunggu pertarungan, Tino tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengejutkan, cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Dia sepenuhnya mengabaikan sorakan semangat dari orang-orang dan gak peduli sama anak berambut merah yang lagi mempersiapkan pedangnya. Fokusnya sekarang cuma ke Cry. Tino mengejutkan semua orang dengan berlari ke arah Cry, dan yang lebih aneh lagi, dia memanggil Cry dengan sebutan Master. Ternyata Cry sebenarnya adalah pemimpin klan First Step dan juga pemimpin Grieving Souls. Semua orang yang ada di situ kaget banget begitu sadar siapa dia sebenarnya.
Di zaman keemasan para pemburu harta karun ini, ada satu orang yang berdiri di antara mereka semua, dan namanya adalah Cry. Beberapa tahun sebelum semua ini terjadi, Cry dan teman-temannya tiba di ibu kota. Mereka memang masih baru, tapi mereka berhasil menyelesaikan gudang harta karun untuk pemula dengan kecepatan yang luar biasa. Suatu waktu, Cry pernah diselamatkan oleh salah satu temannya, tapi temannya cuma ngira kalau Cry cuma bertindak sebagai umpan. Cry dan teman-temannya punya mimpi yang sama, yaitu jadi pemburu harta karun yang hebat. Tapi, bakat yang mereka miliki nggak sama rata. 5 temannya punya potensi yang luar biasa, sementara Cry merasa dirinya sangat biasa aja dibanding mereka. Di saat itulah Cry sadar kalau dia cuma akan menghalangi mereka kalau dia terus bersama mereka. Meskipun mereka semua sahabatan dekat, nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi Cry tahu dia harus buat keputusan untuk pergi. Suatu hari, Cry bilang selamat tinggal ke semua temannya. Tapi yang mengejutkan, mereka malah memutuskan untuk menjadikan dia pemimpin mereka. Semua sepakat sampai-sampai Cry bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dengar apa yang dia barusan bilang. Keputusan sudah dibuat, jadi Cry menghabiskan 4 tahun terakhir sebagai pemimpin tim yang berisi teman-teman masa kecilnya yang berbakat. Selama itu juga, dia terus berharap bisa pensiun dari dunia pemburu harta karun. Balik ke masa sekarang, Ruda nggak percaya kalau dia tadi ngobrol sama pemimpin klan First Steps. Ternyata Cry telat banget datang ke wawancara gara-gara ketiduran. Tapi Ark ngira itu cuma bercandaan. Tino langsung nyuruh Ark menjauh dari Cry karena dia benci betapa dangkalnya Ark. Tapi Ark malah Tino lagi bercanda juga. Dia memuji Cry karena udah dengan rajin nyamar dan memantau keramaian, tapi jelas banget dia salah. Ark kagum karena Cry berani datang tanpa seragamnya, tapi Cry terus-terusan bilang kalau dia benar-benar cuma ketiduran. Tino udah nggak tahan sama Ark dan bahkan pengen dia dikeluarin dari klan. Tapi masalahnya, cowok ini adalah pemimpin tim Ark Brave. Tino sendiri adalah pemburu solo yang tergabung dalam First Steps. Tino ternyata adalah murid dari teman masa kecil Cry yang bernama Liz. Cry bilang kalau nggak ada tempat buat Altanda baru di Grieving Souls, tapi dia dapat ide. Dia penasaran apakah Ark Brave mau menerima anggota baru kalau dia yang merekomendasikannya. Ark sangat mempercayai Cry, jadi dia bilang kalau dia pasti akan menerimanya. Semua orang di ruangan itu kaget karena Ark Brave hampir nggak pernah menerima anggota baru. Tapi Ark bilang satu orang nggak akan jadi masalah. Cry senang banget Ark ternyata orang yang begitu baik hati. Tapi salah satu anggota Ark Brave marah besar karena ada seseorang yang dipaksakan untuk masuk ke tim mereka. Tino langsung mengira bahwa dialah yang akan direkomendasikan, jadi dia merasa sangat bersyukur. Namun perhatiannya teralihkan saat si rambut mulet dari sebelumnya ingin balas dendam. Tapi Cry bilang biarin aja dia. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Gilbert, dan Cry terkejut mendengar bahwa dia belum punya tim, padahal sudah level 4. Cry bisa lihat kalau anak ini mungkin belum bisa langsung jadi aset berharga, tapi dia yakin Gilbert akan menjadi sesuatu yang spesial setelah mendapat pelatihan dari Ark dan timnya. Tapi Cry terkenal buruk dalam menilai orang, jadi siapapun yang dia pilih untuk bergabung dengan Ark bakal jadi orang yang disalahkan atas nasibnya nanti. Semua orang kaget ketika Cry memilih untuk merekomendasikan Gilbert, tapi dengan satu syarat. Cry ngejelasin bahwa hal paling penting bagi seorang pemburu harta adalah jangan sampai kalah. Karena kalau lemah, mereka cuma akan membahayakan timnya. Jadi, dia butuh bukti kalau Gilbert nggak akan kalah. Tapi Cry juga memberi peringatan ke Gilbert bahwa dia belum pernah kalah sekalipun sejak jadi pemburu. Semua orang kagum dengan kepercayaan diri Cry. Tapi Cry tahu sebenarnya fakta itu benar, karena dia memang belum pernah terlibat dalam pertarungan sungguhan sebelumnya. Cry nggak berencana untuk bertarung langsung kali ini juga. Dia malah bikin semuanya lebih seru dengan mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan cincinnya akan direkomendasikan untuk bergabung dengan Ark Brave. Dia memulai kegilaan ini dengan memberikan cincin itu ke Gilbert. Tino langsung menendang si rambut mulet tepat di wajahnya, membuat cincin itu terlepas dari tangan Gilbert. Semua orang bahkan bertanya-tanya apakah dia masih hidup setelah itu. Kegilaan pun dimulai. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan cincin itu. Cry juga memberitahu mereka bahwa cincin itu sebenarnya adalah sebuah relik, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya bisa menyimpannya. Saat kekacauan makin menjadi-jadi, Cry pamit kedua orang yang dia temui sebelumnya dan memutuskan untuk pulang.
Keesokan harinya, Cray dikasih tahu kalau dia masuk berita utama. Dia bikin keributan besar yang akhirnya membuat seluruh tempat acara meledak. Wakil pemimpin klan Ava mendengarnya, dan Cray langsung nyuruh dia pakai dana dari Ark Brave untuk membayar biaya perbaikan. Ava berpikir Cray terlalu bergantung sama Ark, tapi Cray sendiri nggak begitu ambil pusing. Ark orangnya santai banget, jadi Cray juga ingin Ark yang bicara dengan asosiasi penjelajah yang marah-marah karena kejadian kemarin. Asosiasi penjelajah sebenarnya ingin bicara langsung sama Cray, tapi Cray malas keluar tanpa pengawal. Lebih parahnya lagi, relik penyamarannya juga rusak. Relik penyamarannya itu disebut wajah bolak-balik, yang bisa bikin penggunanya punya wajah apa aja yang mereka inginkan. Ava meyakinkan Cray kalau nggak bakal ada yang menyerangnya di siang hari. Jadi akhirnya Cray setuju untuk pergi. Saat sampai di asosiasi penjelajah, Cray langsung memohon belas kasihan dan minta maaf karena bikin keributan besar. Gark, manajer cabang asosiasi itu, mencoba menenangkan Cray yang ketakutan. Cray dengan panik terus membela diri dan menunjukkan bahwa tidak ada warga sipil yang terluka. Asisten Gark berharap Gark tidak terlalu keras memarahi Cray, tapi Gark justru bilang kalau dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Gark lalu menjelaskan bahwa meskipun belum ada yang secara resmi mengajukan keluhan tentang insiden tersebut, klan seperti First Step tetap harus memberi contoh yang baik untuk para pemburu lainnya. Dia nggak bisa membiarkan Cray lolos begitu saja tanpa hukuman. Asosiasi penjelajah sering mendapat banyak pekerjaan, dan sebagian dari mereka membayar sangat sedikit. Masalah lainnya adalah ada pekerjaan yang sangat sulit sampai-sampai nggak ada yang mau melakukannya. Para pemburu menyebut pekerjaan seperti itu sebagai tugas remeh. Gark berencana menghukum Cray dengan salah satu tugas remeh itu, dan kesal saat Cray terlihat seperti mau menolak. Tapi Cray langsung menjelaskan bahwa dia terima hukuman itu, tapi dia juga menegaskan kalau apa yang dia lakukan kali ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Cray mulai melihat-lihat buku tugas remeh dan berniat memilih tugas yang mudah saja, yang nantinya bisa dia lempar ke Ark. Akhirnya dia menemukan tugas level 3 yang menurutnya sempurna, yaitu tugas pengambilan jenazah. Tapi seorang gadis di sana segera mengoreksi dan bilang kalau itu sebenarnya adalah misi penyelamatan. Dia berharap Cray tidak bercanda tentang para pemburu yang tidak selamat. Setelah Cray pergi, Gark terkesan dengan Cray karena dia benar-benar memilih misi yang paling berbahaya. Ketika Cray kembali ke rumah klan, dia terkejut mendengar bahwa semua orang di klan sedang melakukan sesuatu. Tino muncul dan mengungkapkan bahwa dia berhasil mendapatkan cincinnya karena dia tak ingin siapapun menyentuhnya, dan dia senang mendengar bahwa dia benar-benar bisa menyimpannya. Tino terlihat terkejut saat Cray bertanya apakah dia sedang tidak ada jadwal, dan dia dengan antusias menjawab bahwa dia belum pernah merasa lebih bebas dalam hidupnya. Tino jelas-jelas berharap Cray akan mengajaknya berkencan, tapi Cray justru ingin dia membantu menyelesaikan tugasnya. Tino langsung lari secepat mungkin, tapi Cray menggunakan rantai houndingnya untuk menangkapnya. Tino merasa sangat kecewa karena dia cuma pengen pergi makan es krim bareng Cray. Alih-alih dia malah dibebani dengan tugas yang sangat berat. Yang lebih parah, dia hanya level 4 dan gak mungkin bisa menyelamatkan 5 orang sendirian. Tino tahu bahwa Cray mengirim anak buahnya untuk menjalani misi yang hampir membuat mereka menemui ajal agar mereka menjadi lebih kuat. Tapi dia memohon pada Cray untuk tidak berlebihan dengan pelatihan ala Spartan seperti ini. Cray pun setuju bahwa dia tidak seharusnya pergi sendirian. Tino berharap ini berarti Cray akan pergi bersamanya. Tapi dia sangat kecewa ketika Cray justru mempertemukannya dengan para pemburu yang dia temui sebelumnya. 6 tahun yang lalu, waktu kelompoknya Cray pertama kali sampai di ibu kota, mereka mau masuk ke asosiasi buat resmi daftar sebagai pemburu. Tapi pas sampai di depan pintu, Cray tiba-tiba ragu. Luke bilang, udahlah, nggak usah kebanyakan mikir, kamu sendiri yang usul buat jadi yang terbaik di ibu kota. Tapi sebenarnya, Cray bukan khawatir soal kekuatan teman-temannya. Dia takut kalau dia yang justru bakal ngerepotin mereka. Luke bilang, jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Lalu dia langsung buka pintu asosiasi sambil teriak kalau dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Liz nggak mau kalah. Dia bilang kalau dia adalah pencuri terkuat di dunia. Setelah masuk dengan gaya kayak gitu, udah nggak ada jalan buat mundur. Akhirnya Cray maju ke meja resepsionis buat daftar kelompok mereka. Tapi dalam hatinya dia pengen bikin mereka nyesel udah pilih dia jadi pemimpin. Jadi pas disuruh milih nama buat kelompok,
dia sengaja pilih nama yang gothic banget tanpa alasan, dan bilang nama kelompoknya adalah Grieving Soul. Teman-temannya awalnya mikir namanya terlalu suram dan sedih, tapi waktu Cry coba pakai itu buat alasan mundur jadi pemimpin, mereka malah berubah pikiran dan bilang kalau mereka suka sama nama itu. Di masa sekarang, Cry manggil semua orang yang dia pengen operin kerjaannya buat rapat. Greg masih nggak percaya kalau Cry beneran jadi Guildmaster dari Grievers. Meski susah dipercaya, Cry ngakuin posisinya itu, yang berarti dia juga terkenal sebagai Thousand Tricks, sosok yang semua orang pernah dengar. Di asosiasi, kalau pemburu udah capai prestasi tertentu dan punya nama besar, mereka dapat nama spesial dan jadi kayak selebriti. Cry dapat julukan Thousand Tricks. Tapi Gilbert nggak percaya Cry ngomong jujur karena Thousand Tricks seharusnya jadi orang terkuat di ibu kota. Sedangkan Cry kelihatan kayak orang yang nggak pernah latihan. Tino langsung ngebelain Cry dan bilang kalau justru Gilbert yang terlalu lemah buat ngerti kekuatan Cry. Walaupun Cry sendiri nggak tahu kekuatan apa yang dimaksud. Soalnya dia disebut yang terkuat cuma gara-gara teman-temannya selalu kasih pujian yang berlebihan. Terlepas dari itu, Cry nanya apakah Gilbert dan yang lain mau nerima tugas ini. Tapi Gilbert tetap nggak mau nerima permintaan dari Cry karena dia masih nggak percaya kalau Cry adalah yang terkuat di kota ini. Greg berusaha menghentikan Gilbert untuk ngomong karena siapa tahu apa yang bakal terjadi kalau orang terkuat di ibu kota marah. Tapi Gilbert cuek aja dan malah nyolok jari ke hidung Greg. Karena kelihatannya Gilbert nggak mau ikut campur, Cry pun menyerah buat meyakinkan dia dan langsung pindah ke Greg. Greg senang banget terima permintaan Cry, jadi tinggal Ruda yang belum jawab. Karena misinya ada di sarang serigala, Cry mikir ini bakal cocok banget buat Ruda yang emang udah punya rencana buat nyelesainnya. Meski Ruda nggak terlalu antusias sama pilihan teman setimnya, dia bilang dia bakal ikut. Cry senang denger itu, dan dia juga bilang ke Tino kalau dia butuh bantuan lebih. Dia bisa minta orang lain dari klan buat gabung. Tino memohon sama Cry buat ikut tim juga, tapi Cry langsung nolak. Setelah urusan timnya Tino beres, Cry pun muter badan buat pergi. Tapi Gilbert nggak suka diabaikan gitu aja sama Cry, jadi dia mutusin buat nantang Cry duel, dan kalau dia kalah, dia bakal gabung tim. Cry nggak suka banget ditantang duel, jadi dia cari solusi gampang dan setuju buat duel. Tino senang dia bakal ikut tim, tapi dia nggak suka kalau Cry ngacangin dia. Tapi Cry setuju buat duel dengan syarat Tino yang bakal bertarung sebagai penggantinya. Tino nggak masalah sama pengaturan itu, apalagi dia udah kesal banget sama Gilbert yang berani menghina dan meragukan gurunya. Dia juga ngelihat ini sebagai kesempatan buat nunjukin ke Cry betapa fleksibelnya dia dengan sudut-sudut kamera yang keren. Gilbert mungkin kemarin udah kena pukulan Tino sampai mukanya penyok, tapi dia bilang waktu itu dia cuma kaget aja. Dan kali ini, dia nggak bakal kalah. Setelah ngalahin Tino, dia bakal menantang Cry selanjutnya. Cry mulai kesal dan gak ada niatan buat bertarung sama sekali hari ini. Tapi karena Gilbert kelihatan pede banget, Cry kasih tahu kalau Tino itu level 4, sama kayak dia. Tino nambahin, bilang kalau nggak mungkin dia kalah dari orang kayak Gilbert. Dan buat nunjukin kekuasaannya, dia langsung ngejatuhin senjata-senjatanya ke tanah. Ruda dan Greg mulai khawatir. Karena meskipun Tino lebih kuat, bertarung tanpa senjata bakal bikin dia berada di posisi yang gak menguntungkan. Dalam situasi normal, Tino pasti bakal menang. Soalnya walaupun level mereka sama, Tino dapetin semua levelnya dari misi-misi solo yang dia jalanin sendiri. Tino punya banyak pengalaman bertarung lawan manusia, jadi dia harusnya bisa menang meskipun tanpa senjata. Tapi masalahnya, Gilbert punya Perpetual Flame Sword, senjata yang cukup kuat buat ngebalik keadaan kalau dia bisa pakainya dengan benar. Atau itu bakal jadi masalah kalau aja dia nggak buang pedangnya dan milih bertarung tangan kosong juga. Itu jelas-jelas keputusan yang bodoh, tapi Gilbert nggak mau dianggap remeh. Jadi dia pengen bertarung di level yang sama dengan Tino. Tino sekarang makin yakin dia bisa menang. Dia bahkan bilang setelah ngalahin Gilbert, dia pengen pergi makan es krim bareng Cry. Pas pertarungan dimulai, Tino langsung nyerang dan coba mukul wajah Gilbert. Gilbert berhasil ngelak serangan pertama, tapi dia tetap kena tendangan di wajah yang bikin dia terpental, persis kayak kemarin. Sepertinya pertarungannya udah selesai, tapi yang bikin salut, Gilbert bangkit lagi dan nyerang balik. Walaupun gak banyak yang dia bisa lakuin, dia langsung kena kunci leher dan susah buat kabur. Tapi paling gak dia punya semangat juang.
Meskipun butuh usaha keras, Gilbert akhirnya bisa bebas dari kuncian Tino. Tapi sayangnya, begitu bebas, dia langsung kena pukulan ke belakang kepala dan jatuh ke tanah lagi. Gilbert jelas nggak bakal bangkit lagi kali ini. Jadi Tino mulai merayakan kemenangannya dan ngucapin terima kasih ke Cray karena udah bantu dia jadi sekuat ini. Padahal Cray sebenarnya nggak pernah melatih dia. Greg dan Ruda cuma bisa bengong nggak percaya kalau Tino sekuat itu. Dan Gilbert juga nggak bisa terima kenyataan kalau ada yang lebih kuat dari dia. Sejak pertama kali megang pedang, Gilbert udah tahu kalau dia ditakdirkan buat jadi pemburu. Selama dia latihan, dia dengan mudah melampaui skill para pendekar pedang profesional. Dan ketika dia udah cukup umur buat daftar jadi pemburu, dia datang ke ibu kota dan bikin kelompok kecil buat mulai bersihin ruang bawah tanah. Sampai sekarang dia belum pernah merasakan kekalahan. Tapi meskipun dia nggak suka sama Gilbert, Tino tetap menghargai fakta kalau dia adalah pendekar pedang yang kuat. Jadi, dia nyemangatin Gilbert buat ngambil pedangnya lagi kalau dia masih mau lanjut bertarung. Gilbert nolak karena harga dirinya, dan Tino kecewa karena harga diri yang bodoh kayak gitu cuma bakal bikin dia mati. Meski Gilbert benci ngakuinya, Tino benar. Dan kalau ini pertarungan sungguhan, dia pasti udah mati berkali-kali. Gilbert harus menghadapi kenyataan kalau dia nggak sekuat yang dia pikir. Tapi tiba-tiba Cray manggil dia dan nebak kalau Gilbert mungkin keluar dari kelompok lamanya gara-gara perbedaan kekuatan. Gilbert kaget banget karena Cray beneran tepat. Dan Cray jelasin kalau masalah serupa juga pernah muncul di kelompoknya. Meskipun dia nggak pergi walaupun mungkin dia pengen. Gilbert salah paham dan mikir kalau itu berarti Cray jauh lebih kuat dari semua temannya di Grieving Soul, kelompok terkuat di ibu kota. Dan itu bikin dia punya pandangan baru tentang apa artinya jadi yang terkuat. Lalu, Cray ngeliat pedang Gilbert dan ngasih ketukan ringan buat lihat apa yang bisa dilakuin pedang itu. Api langsung keluar dari pedangnya sesuai perintah Cray, dan Gilbert terpana. Selama dia punya pedang itu, dia nggak pernah berhasil ngeluarin api sebesar yang Cray hasilkan, apalagi mengendalikannya dengan sebaik itu. Dan Cray bahkan nggak perlu megang gagangnya buat ngelakuinnya. Di dunia ini, monomaterial adalah zat inti, dan meskipun ada di mana-mana, itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, di dalam ruang harta karun, monomaterial terkondensasi menjadi berbagai bentuk fisik, meskipun masih banyak yang belum dipahami tentang itu. Sarang serigala putih adalah salah satu dari ruang harta karun itu, dan katanya di dalamnya muncul serigala hantu yang berlumuran darah. Cray merasa lega karena dia mengirim yang lain, dan gak perlu turun sendiri ke sana. Ava bertanya apakah Cray yakin itu ide yang bagus untuk mengirim pemburu yang belum berpengalaman ke sarang serigala, tapi Cray yakin itu nggak masalah karena sarangnya cuma level 3, dan keempatnya cukup terampil. Selain itu, dia juga mau ngucapin terima kasih ke Ava atas informasi tentang Gilbert, karena reaksi Gilbert pas Cray nebak-nebak soal masa lalunya benar-benar lucu. Ava senang bisa membantu, tapi dia juga dengar gimana Cray pakai relik milik Gilbert dengan gampang banget. Dan dia penasaran gimana Cray bisa melakukannya. Cray menjelaskan kalau reliknya cukup sederhana, jenis yang bisa Cray kendalikan dengan cepat. Bahkan Gilbert, yang kurang pengalaman, bisa pakai itu tanpa banyak latihan. Jadi menurut Cray, apa yang dia lakuin gak terlalu mengesankan. Meski begitu, gak ada yang lebih disukai Cray selain ngumpulin relik, jadi dia serius mempertimbangkan buat nanya ke Gilbert apakah dia mau jual pedangnya. Tapi Ava langsung menghentikan ide itu karena Cray terus-terusan menghabiskan banyak anggaran buat ngoleksi relik. Koleksinya udah segunung, jadi dia nggak ngerti kenapa Cray masih pengen punya lagi. Cray jelasin kalau setiap relik itu unik dengan caranya sendiri. Jadi meskipun dia udah punya lebih dari 20 cincin relik, dia selalu bisa butuh lebih banyak. Ava sadar kalau dia nggak bakal bisa bikin Cray ngerti. Tapi meskipun penghasilannya lumayan besar, dia nggak bisa biarin Cray ngabisin semuanya buat beli relik. Semua keuntungan dari Party Grieving Soul dibagi rata di antara anggota, nggak peduli seberapa besar kontribusinya. Jadi meskipun Cray jarang banget ngelakuin sesuatu, dia tetap dapat gaji besar di akhir bulan. Cray nggak mau berhenti ngoleksi relik, jadi pas dia nyadar kalau salah satu reliknya butuh diisi ulang, dia pakai itu sebagai alasan buat kabur dari obrolan dengan Ava. Cray pergi ke salah satu anggota asosiasi dan minta tolong buat bantu isi ulang reliknya dengan sihir. Dan mereka senang hati membantu karena Cray selalu banyak membantu mereka.
Saat relik Cry diisi ulang, orang itu cerita ke Cry tentang hantu liar yang muncul di jalan utara dan menghancurkan sebuah karavan. Dia bilang Cry harus menyingkirkan hantu itu. Ada 3 pemburu level 3 yang menjaga karavan, jadi hantu itu pasti kuat banget. Sekarang, Kesatria Ordo ketiga lagi merekrut untuk kelompok pembasmi. Laporan bilang kalau hantu itu adalah serigala, dan lokasi hantu itu nggak jauh dari sarang serigala putih. Jadi bisa dipastikan serigala itu berasal dari sana. Mungkin ada banyak serigala yang muncul, jadi itu berarti sarangnya sekarang pasti penuh sama musuh. Dan siapapun yang sial ada di sana bakal mengalami waktu yang buruk. Cry coba menenangkan pikirannya dan berpikir bahwa kelompok Tino mungkin baik-baik saja. Tapi orang-orang yang duduk bersamanya mulai ngomongin tentang betapa kuatnya monster-monster di sarang serigala putih yang belakangan ini jadi lebih kuat. Jadi asosiasi berpikir untuk naikin level ancaman di sana. Bahkan kelompok Lancer level 5 udah hilang default itu. Jadi nggak mungkin orang yang levelnya di bawah 5 bisa menghadapinya. Sekarang Cry jadi khawatir banget dan memutuskan buat ngecek quest yang dia terima sebelumnya. Baru nyadar kalau dia seharusnya menyelamatkan Lancer level 5 dan kelompoknya itu. Dia seharusnya baca detail quest itu sebelum ngirim Tino dan yang lainnya ke sana. Tapi sekarang udah terlambat buat manggil mereka kembali. Orang-orang di meja mulai ngeliat Cry yang aneh. Jadi mereka nanya ada yang salah nggak? Dan dia bilang dia sebenarnya udah ngirim Tino ke sarang serigala putih. 2 orang itu langsung ngeri karena Cry ngirim Tino yang cuma level 4. Ke Vault yang bahkan kelompok level 5 aja nggak bisa kalahin. Mereka menganggap Cry pasti tahu betapa berbahayanya tempat itu dan ngirim Tino ke sana sebagai bagian dari latihannya. Karena guru yang bertanggung jawab mana ada yang ngirim muridnya ke misi mematikan kayak gini tanpa nyelidikin dulu. Cry tiba-tiba bangkit dan bilang ada sesuatu yang mendesak yang perlu dia urus. Begitu dia masuk ke lorong, dia mulai panik dan coba menenangkan diri. Bilang kalau Tino itu cukup terampil, jadi mungkin dia bisa menghadapinya. Dan Gilbert hampir sebanding kekuatannya dengan Tino selama dia menggunakan pedang apinya. Namun Cry ingat dia udah habisin semua daya di pedang itu waktu dia ngelakuin demonstrasi. Jadi kalau Gilbert nggak isi ulang setelahnya, pedang itu basically nggak ada gunanya. Sementara Tino dan yang lainnya mendekati sarang serigala putih, Cry masih nggak tahu apa-apa dan mereka mulai merasakan aura berbahaya meskipun belum sampai ke sarang. Tino udah nyangka bakal ada kejadian kayak gini sejak Cry yang ngirim dia ke misi ini. Makanya dia nulis surat wasiat kalau dia mati. Meski dia yakin dia nggak bakal mati karena semua ini udah dihitung dengan sempurna sama Cry. Dia percaya Cry pasti udah mikirin matang-matang kenapa dia pilih mereka untuk ikut misi ini. Tapi Greg nggak yakin itu mungkin karena Cry baru kenal mereka kemarin. Gilbert setuju itu nggak mungkin. Tapi dia juga nggak akan meragukan Cry bisa ngelakuin riset tentang mereka sebelum mereka ketemu. Bahkan insiden di pub kemarin mungkin juga bagian dari rencananya. Jadi meskipun misi ini jauh lebih berat dari kemampuan mereka, Tino yakin Cry nggak bakal ngirim mereka ke misi yang mereka nggak mungkin selamat. Sayangnya, itu persis yang Cry lakuin. Dan sekarang dia panik. Dia memutuskan untuk pergi dan nyelamatin mereka sendiri. Jadi dia masuk ke ruang rahasianya dan mulai ambil semua relik yang bisa dia bawa. Saat Cry mau pergi, Alpha melihatnya dan juga mengira Cry sengaja ngirim Tino ke misi berbahaya itu untuk menguji dia. Meskipun dia udah merencanakan agar Tino nggak dalam bahaya mati, Cry pasti sedikit khawatir. Jadi dia mau mengecek keadaan mereka. Alpha bahkan melihat Cry bawa relik lendir Shatori yang sebenarnya melanggar hukum kekaisaran, tapi Cry nggak tahu apa yang bakal dia hadapi. Jadi dia pengen siap-siap. Dia keluar ke balkon dan pakai relik wingsuit supaya bisa sampai ke sarang serigala putih secepatnya. Dan saat dia pergi, Alpha berharap dia bisa kembali dengan selamat, karena orang terakhir yang pakai wingsuit itu mati setelah nabrak dinding dengan kepala di depan. Sekilas kembali ke masa lalu 1 minggu setelah Grieving Souls terbentuk. Pedang suci pamungkas milik si rambut merah yang disebut Testament Blade hancur dan dia nggak percaya sama sekali. Yang lain bilang, itu cuma pedang kayu doang, nggak mungkin bisa lawan Cyclops yang barusan kita kalahin. Ada petualang tua yang mabuk yang ngira mereka bohong dan malah ngejek mereka karena kabur dari monster itu. Tapi para cewek di Grieving Souls langsung nunjukin mata Cyclops-nya dan si pemabuk itu hampir ngompol ketakutan. Kembali ke masa sekarang,
kelompoknya Tino baru aja selesai ngancurin monster serigala. Monster sekuat itu seharusnya nggak muncul di sini, dan mereka beruntung karena cuma ada satu. Yang lain bertanya kenapa Gilbert nggak pakai apinya, dan dia jawab karena mananya habis. Gilbert nyadar kalau ini gara-gara Cray yang ngabisin semuanya, dan dia nggak bisa nge-recharge sendiri. Yang lain mikir mereka mending mundur aja karena orang-orang yang mau mereka selamatkan mungkin udah nggak selamat. Tapi Tino tetap nggak mau nyerah. Dia ngejelasin kalau mereka bukan di sini buat ngumpulin yang udah mati, karena orang-orang itu masih hidup. Tino dengan tegas bilang kalau keputusan masternya nggak pernah salah, dan menghabiskan mana dari pedang purgatorial pasti bagian dari rencananya. Dia berpikir kalau Cray cuma nggak mau mereka terlalu bergantung sama relics. Akhirnya mereka sampai di sarang serigala putih, dan ternyata serigala-serigala di sana jauh lebih gede dari biasanya. Sarang itu sebenarnya dibuat buat serigala yang ukurannya lebih kecil, jadi yang gede-gede ini kelihatan sumpek di dalam. Itu artinya akan lebih baik kalau mereka nyerang di dalam sarang daripada ngasih ruang lebih buat serigalanya di luar. Gilbert rencananya mau maju duluan, tapi Tino langsung ngehina dia berkali-kali, bahkan nyebut dia idiot bodoh. Menurut Tino, tugasnya adalah jaga semua orang tetap hidup, dan maju terburu-buru itu ide paling bodoh yang pernah dia dengar. Jelas banget kalau Cray lagi nguji dia sebagai pemimpin, jadi dia harus pastiin semua orang selamat. Tino mutusin kalau para cewek bakal narik perhatian monster duluan, karena mereka lebih lincah, sementara para cowok bisa ngehabisin yang di belakang. Sebagai pemimpin, Tino nggak mau biarin siapapun jadi tameng hidup buat yang lain. Di sisi lain, Cray terlihat sedang melayang di udara. Cara berpikirnya beda banget sama Tino. Dia cuma berharap Tino masih hidup, dan kalau perlu, dia mau Tino pakai anggota tim lainnya sebagai tameng daging buat bertahan. Timnya Tino udah masuk ke pertempuran, tapi musuh mereka jauh lebih kuat. Meski begitu, ada satu hal yang bikin mereka unggul, kerja sama tim. Mereka berhasil menang dalam pertarungan pertama, dan Tino seneng banget karena musuhnya nggak ngerti apa itu kerja sama. Pertarungan terus berlanjut saat makin banyak monster muncul, dan Tino mulai mikir kalau tim kecil dadakan mereka ini ternyata nggak seburuk itu. Gilbert memang suka ngomong besar, tapi dia kuat banget. Ruda mungkin gak terlalu mencolok, tapi dia ahli dalam melacak musuh. Greg punya segudang pengalaman dan bisa kerjasama dengan baik. Tino memuji Cray karena udah nyusun tim yang bagus banget, bahkan sampai nyebut Cray kayak dewa. Flashback dikit, Gilbert dulu punya masalah sama tim lamanya. Mereka gak bisa ngimbangin kekuatannya, jadi dia ninggalin mereka dan penuh rasa marah. Sekarang, Gilbert sadar kalau dulu dia gak pernah mikirin perasaan timnya, dan ternyata rasanya enak banget bisa bertarung bareng tim. Setelah menang di pertarungan lagi, Gilbert bilang kalau dia baru aja mulai pemanasan. Beberapa saat kemudian, Tino merasakan kalau bos dungeon ada di dekat mereka. Yang lain mikir udah waktunya kabur. Tapi Tino bilang kalau mereka udah sampai sejauh ini tanpa luka sedikit pun, jadi harusnya mereka bisa ngalahin bos juga. Tino setuju kalau hati-hati itu penting, tapi misi yang aman-aman aja nggak bikin orang berkembang. Greg mulai mikir tentang gimana saat seorang pemburu mencapai level PMT, dia bisa hidup nyaman cuma dengan menyelesaikan misi-misi harta karun yang di bawah levelnya. Greg dulu sering kayak gitu dan selalu kabur kalau misinya terasa terlalu sulit. Dia udah lihat banyak temennya tewas di medan perang, dan itu bikin dia jadi penakut. Tino bisa ngerasain kalau Greg gabung ke First Steps karena dia pengen mengubah sifat penakutnya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa Cray menempatkan Greg di tim dari awal. Tino yakin kalau Cray nggak asal nyusun tim ini secara acak, tapi dia bener-bener pengen nyelamatin orang-orang yang dianggap pecundang ini. Tino dengan penuh keyakinan bilang kalau Cray nggak pernah ngelakuin sesuatu tanpa alasan yang jelas, dan semua berjalan sesuai rencana sempurnanya. Ruda sekarang jadi percaya, dan dia penasaran banget apa alasan Cray memilih dirinya. Tapi Tino cuma nebak kalau Cray milih Ruda karena plot point besar yang dia punya. Di langit, Cray ketakutan karena dia merasa udah terlambat buat menghentikan Tino masuk ke dalam ruang harta karun. Dia panik karena relik terbang yang dia gunakan benar-benar nggak terkendali, dan dia memaki orang yang bikin benda itu. Saking liarnya relik itu, Cray sampai terpental langsung masuk ke ruang harta karun. Di dalam, timnya Tino ketakutan banget begitu ngeliat-liat bos dungeon karena ukurannya luar biasa besar. Mereka langsung lari sekencang-kencangnya, dan tentu saja Greg langsung mikir
Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat kabur. Tapi Tino nggak mau menyerah di salah satu ujian Cry, dan dia segera nyusun rencana. Dia nyadar kalau bosnya nggak pakai helm, jadi itu pasti titik lemahnya. Para cowok mulai ngasih serangan buat ngedistraksi monster raksasa itu. Dan Ruda kagum banget karena ngeliat Tino nggak pernah nunjukin rasa takut sedikit pun. Greg akhirnya berada di posisi berbahaya ketika pedangnya hancur. Tapi Ruda berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Tino menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan menutup jarak dengan monster yang mengamuk dan menusuk lehernya tepat sasaran. Tim Tino menang, dan dia langsung pakai potion buat nyembuhin kakinya yang terluka. Timnya sekarang cukup bahagia karena tinggal melakukan penyelamatan. Tino ngasih Greg pedang sementara, tapi dia harus cepat-cepat menghindar dan menyerang lagi. Tiba-tiba semua kaget ketika lebih banyak bos muncul, dan mereka semua ketakutan kalau mereka nggak bakal bisa ngalahin sebanyak itu. Bahkan Tino sendiri merasa kalau ujian dari Cry ini kelewatan. Dia langsung mutusin kalau mereka harus lari ke lorong terdekat, biar bos-bos itu nggak bisa menyerang mereka. Sayangnya, lorong itu tertutup. Jadi para cowok ngambil keputusan bahwa mereka harus jadi umpan biar para cewek bisa kabur. Mereka bilang ke para cewek supaya jangan terlalu mikirin ini, karena lebih baik beberapa dari mereka bertahan hidup daripada semuanya mati. Tino heran kenapa mereka begitu takut. Kenapa Cry naruh mereka di situasi kayak gini? Dia kaget banget ketika akhirnya nyadar sesuatu tentang cincin milik Cry. Tino langsung ngingetin yang lain kalau mereka nggak akan ngebiarin siapapun jadi korban. Yang perlu mereka lakuin cuma mengincar mata bosnya. Dia sekali lagi ngatur strategi dengan nyuruh semua orang buat ngalihin perhatian salah satu monster, dan Ruda berhasil bikin monster itu nutup matanya. Saat itu, Tino kebayang saat Cry pernah nunjukin caranya menggunakan relik yang dia menangkan darinya. Tino pakai relik itu ke bos, dan hasilnya bikin bos tersebut buta total. Yang lain langsung ngasih kesempatan ke Gilbert buat ngasih serangan penutup. Tapi Tino bisa ngerasain ada yang gak beres. Sayangnya, udah terlambat. Gilbert kena serangan dari monster itu, dan dia minta maaf karena gagal. Tino merasa bersalah karena merasa dia gak cukup baik sebagai pemimpin. Dan dia akhirnya mengakui kalau mereka sudah tamat saat 4 bos mulai mendekat. Tiba-tiba, dari arah yang gak terduga, semua orang kaget ketika Cry jatuh dari langit dan menghantam masuk ke ruang harta karun. Cry menyapa Tino dengan santai, dan Greg langsung nyadar kalau para monster kelihatan takut sama Cry. Entah kenapa. Monster-monster itu mencoba menyerang Cry, tapi perisai Cry melindunginya dan monster-monster itu tampak syok. Cry hanya merasa kasihan pada para monster itu dan berkata, "Aku punya 12 nyawa." Lalu, dia menggunakan salah satu reliknya untuk melancarkan serangan. Serangan Cry luar biasa kuatnya, sampai seluruh gua jadi terang benderang. Dan Greg tercengang melihat betapa hebatnya seorang level 8. Cry sendiri heran kenapa ada begitu banyak monster menyeramkan di sini. Padahal ini harusnya cuma ruang harta level 3. Timnya kaget banget ngelihat bos monster masih hidup setelah serangan Cry. Tapi Cry udah tahu itu bakal terjadi karena cincin penembak yang dia pakai memang gak sekuat itu. Sementara yang lain panik karena para bos mulai mendekati Cry dengan senjata pedang dan pistol. Cry santai aja. Dia malah mikir gimana dia bawa 12 cincin pelindung, jadi nggak perlu khawatir. Saat semua bos monster siap menyerang sekaligus, Cry sadar dia nggak punya pilihan lain dan harus pakai senjata rahasianya. Monster-monster itu terlihat ketakutan saat Cry melepas kalungnya dan minum sesuatu dari vial kecil yang dia bawa. Setelah minum isi vial itu, Cry menciptakan layar asap tebal dan nyuruh yang lain buat kabur secepat mungkin. Tapi mereka bergerak terlalu lambat, dan Gilbert yakin mereka pasti bakal tertangkap. Ruda ngingetin Gilbert kalau Tino lagi cedera, makanya mereka bergerak pelan dan Cry sengaja memperlambat langkahnya biar bisa jagain mereka. Tapi kenyataannya, Cry emang lari lambat banget, bukan karena sengaja. Tino juga mikir kalau Cry sengaja ngelakuin itu buat ngelindungin dia. Dan dia teringat saat pertama kali mereka bertemu. Waktu itu, Tino diganggu sama preman. Tapi Grieving Souls tiba-tiba muncul dan nyelamatin dia. Sejak saat itu, Tino pengen banget gabung sama Grievers, dan mulai mengagumi Cry. Semua orang berterima kasih ke Cry karena udah datang buat menyelamatkan mereka. Dan mereka juga memberi penghargaan pada Tino yang berhasil menjaga mereka tetap hidup selama ini.
Cry memuji Tino karena udah melakukan tugasnya dengan sangat baik, meski dia tahu Tino menahan rasa sakit dari cederanya. Cry sadar apa yang Tino inginkan, jadi dia langsung menyembuhkan Tino. Dan Tino pun dengan bangga menyatakan kalau sekarang dia nggak ngerasain sakit lagi. Gilbert terpukau melihat Cry bisa nyembuhin pakai relik, tapi di dalam hati, Cry merasa defensif karena dia terlalu bergantung pada relik untuk semua hal. Sayangnya, meski Cry udah datang, dia belum bisa ngalahin bos-bos itu, dan sekarang mereka punya masalah baru. Mereka tersesat total di dalam ruang harta karun ini, tanpa petunjuk di mana pintu keluarnya, dan Cry sama sekali nggak tahu harus gimana.